Halo, halo. Selamat sore, selamat pagi. Oke, semangat pagi Regenta Bara. Apa kabar? Oke, ini baru prolog dulu ya pembukaannya. Nanti kita acaranya itu jam 3 tepat. Cuman saya mesti kasih satu pembukaan dulu ya. Nah, Pak Regen ini juara satu nih. Yang lain belum pada muncul. Bapak udah muncul ya. Oke, apa kabar? Sehat, Pak? Sehat, Pak Regen? Saya doakan semoga Bapak dan teman-teman di IG ini selalu dalam keadaan sehat ya. Karena kesehatan itu nomor satu. Nggak ada yang ngalahin kesehatan ya saat ini ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang nanti datangnya nyusul ya, saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Christine Emalia, dikenal sebagai founder Karyawan Milioner. Jadi saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Ya, nah saya mau nyapa lagi, udah mulai banyak yang datang nih. Ang Ehong, kemudian Simon, ya, Eva, Bu Eva, apa kabar? Semuanya sehat, ya? Oke. Nah, hari ini yang akan kita bahas bukan mengenai bisnis, ya, melainkan apa? Melainkan public speaking. Nah, public speaking itu teman-teman tahu nggak? Yang namanya public speaking itu adalah salah satu keahlian dengan bayaran tertinggi di dunia. Ini bukan soal bakat ya, soal talenta, soal bawaan dari lahir, melainkan ternyata yang namanya skill public speaking itu bisa dipelajari loh. Orang yang tadinya misalnya introvert ya, pemalu, penakut, kalau ngomong di depan umum tuh nggak bisa ya. Nah, orang-orang seperti itu ternyata kalau dilatih, ya, kalau dia belajar dan berlatih terus, ternyata bisa. Jadi yang namanya public speaking itu bukan bawaan dari lahir, ya, bukan bawaan dari talenta. Oke, Bu Yeni, semangat pagi. Pak Simon, semangat pagi. Bu Ori, semangat pagi, ya. Nah, dulu saya nggak berani yang namanya bicara di depan umum. Jangankan bicara di depan umum, teman-teman. Disuruh pimpin rapat aja, isinya cuma 3-4 orang, itu juga teman-teman kantor, teman-teman yang kita kenal gitu. Itu aja saya nggak berani disuruh mimpin rapat, bayangkan. Ya, saking apanya? Saking takutnya. Belum-belum udah takut. Aduh, nanti kalau ditanya terus di depan forum gitu, kita nggak ngerti jawabnya bagaimana ya. Aduh, pokoknya banyak sekali ketakutan. Ya, itu dulu saya. Nah, namun sejak belajar dengan satu mentor ini, akhirnya saya jadi sadar gitu, bahwa yang namanya public speaking itu nggak merupakan ketakutan yang bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita belum jalanin, belum lakukan, belum praktekkan, ya iya, bayangin itu takut ini, banyak banget ketakutannya. Tapi kalau kita udah jalani, kita udah lakukan, kita udah coba bicara, lama-lama ya terbiasa juga kayak kita ngobrol sekarang gitu. Ya, oke, Pak Agustinus, seminar internet bisnis. Oke, Bu Nani ya, Bu Yeni, Batam Cleaning Service, Ica. Oke, nah udah mulai banyak yang datang nih. Jadi kalau misalnya nih teman-teman merupakan karyawan ya, backgroundnya karyawan, terus introvert, pemalu, penakut, biasa kerjanya nih di back office, bukan yang kayak marketing, kayak sales ketemu orang gitu, enggak, kerjanya di back office. Terus jarang dong ketemu orang. Terus apa perlunya belajar public speaking? Ya, nah nanti kita cari tahu sama pakarnya. Apa perlunya kita semua tuh bisa public speaking, ya. Nah, hari ini momen yang spesial ini, sebentar lagi kita akan bincang-bincang langsung dengan seorang achievement motivator, ya. Achievement motivator ini sudah terkenal dan merupakan beliau juga pakar banget di bidang public speaking, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar public speaking, udah tahu nomor satunya adalah beliau ini, ya. Nah, beliau ini tidak terhitung banyaknya sudah membantu baik perorangan maupun korporat, ya, untuk orang-orang yang tadinya nggak berani ngomong di depan umum. Jadi akhirnya nggak cuman
bisa ngomong di depan umum, tapi juga jago closing, jago negosiasi. Nah, itu ngerembet ternyata. Ilmunya itu nggak cuman bisa ngomong doang gitu, tapi bisa kemana-mana ya, bisa closing, nanti bisa negosiasi, bisa komunikasi, bahkan bisa sampai leadership. Nah, menarik kan? Oke, jadi beliau teman-teman sudah tahu kan siapa? Beliau adalah Pak Haryanto Kandani ya. Nah, Pak Haryanto, bentar lagi saya akan undang Pak Haryanto. Oke, udah muncul di sini. Semangat pagi Pak Haryanto. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, sebelum masuk Pak Haryanto, pastikan teman-teman tulis nanti apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto harus dicatat. Karena apa? Karena kalau kita cuma mengandalkan lihat abis itu udah, nanti lupa, giliran praktek lupa. Makanya poin-poin pentingnya nanti dari Pak Haryanto, jangan lupa teman-teman siapkan notes ya, siapkan catatan, sehingga kalau lupa udah tinggal lihat catatan aja ya. Oke? Are you ready? Saya mau undang Pak Haryanto sekarang. Oke? Nah, saya mau undang Pak Haryanto sekarang ya, siap-siap. Pak Haryanto, kita sambut Bu Susi. Oke, semangat pagi Bu Susi. Nah, udah langsung masuk nih, koneksinya bagus sekali. Oke, Pak Petrus, semangat pagi. Pak Ari, Ria Puding, Bu Luciana, oke. Oke, masih connecting ya, kita masih connecting. Jadi hari ini topik kita adalah mengapa karyawan perlu public speaking. Nah, seru banget ya. Pertanyaannya, nanti kita tanyakan langsung ke Pak Haryanto. Ya, oke, ini koneksinya terputus sebentar, saya add lagi. Ya, mungkin koneksi di tempat saya nih, jangan-jangan yang kurang bagus ya. Bu Yunika, Pak Alex ya, Syafini, Ardita, oke, kelihatannya udah mulai masuk nih suaranya. Oke, tinggal masih loading gambarnya ya. Pak Suripan, Ardi Luwiko. Oke, masih tunggu gambarnya, belum masuk. Bu Dina, Veronica, Bu Eva, Nathanael. Halo, halo Pak Harto. Kedengaran Pak suaranya, cuman gambarnya belum muncul Pak. Iya, koneksi ya Pak ya. Ada ini apa koneksinya yang kurang sehingga baru suaranya doang yang kita dengar dari Pak Haryanto. Sebentar harus ada orangnya juga supaya lebih seru ya. Oke, Chen Ayu, Jennifer. Oke, nah kalau misalnya nih teman-teman adalah karyawan juga sama seperti saya dulu, introvert, pemalu, takut-takut, ngomong di depan umum nggak bisa, ya. Saya sama seperti teman-teman, ya. Tapi 5 tahun yang lalu, ya, saya nggak bisa ngomong sama sekali. Tapi ketika kita belajar, yang penting adalah kita harus berani. Karena kalau nggak berani, maka ya susah, nggak bisa. Nggak bisa terus kita disuruh-suruh baru bisa tuh nggak bisa. Jadi keinginan harus ada munculnya tuh dari diri sendiri, ya harus berani. Sebentar saya undang lagi. Oke, ya. Oke, Bu Siska, semangat pagi. Udah cukup banyak datang nih, 47, 48 orang ya. Ya, selamat siang. Kedengaran Pak Haryanto. Ya, ya Pak. Tinggal gambarnya aja yang belum muncul. Enggak sih Pak, keduanya tampil, memang agak lama, tapi kemudian tampil gambarnya. Belum, jadi ini masih masih layarnya tuh hitam, terus ada loading gitu Pak. Iya, boleh, 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 boleh. Nah ini teman-teman Pak Haryanto udah datang juga nih, bisa dengar suaranya ya? Oke, ini ada yang komen nih Pak Har, tidak ada suara Bu untuk Pak Haryanto. Nah ini dari Bu Rel, berarti belum ya.
Iya, iya, baik-baik. Jadi mohon bersabar sebentar teman-teman, karena kesalahan bukan pada mata Anda ya. Ini lagi urusannya sama yang di atas ya, menjaringannya ya. Jadi, nah sambil itu kita boleh bincang-bincang sebentar nih. Jadi nanti kita akan tanya ya untuk teman-teman yang belum paham Sudah. apa sih public speaking itu. Nah ini muncul juga. Oke, Pak Haryanto, apa kabar? Oke. Baik, selamat siang Bu Titin. Apa kabar? Selamat siang Pak. Luar biasa Pak Haryanto. Ya, Terima kasih ya thank Pak atas you. kehadirannya. Nah, Yes. Pak, di sini teman-teman udah ada 53 orang. Ini dari tadi Wow. nunggu Pak Haryanto. Nah, ini udah nggak sabar nih Pak. Mereka mau Ya. ngobrol banyak dengan Pak Haryanto. Nah, bisa cerita sedikit nggak Pak? Bapak kan pakarnya di public speaking nih. Jadi Ya. kita topiknya sekarang public speaking untuk karyawan. Nah, Ya. public speaking itu kan banyak karyawan juga masih belum mudeng apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan public speaking. Nah, boleh Ya. share sedikit Pak? Baik, jadi memang sesuai topik hari ini, public speaking betapa pentingnya buat karyawan ya. Tentunya juga penting buat semuanya, tapi kita coba fokuskan pada karyawan bahwa ketika orang punya kemampuan public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum dengan baik, itu akan menjadi nilai tambah bagi seorang karyawan. Kenapa? Kalau di sebuah perusahaan seringkali tidak lepas dengan namanya presentasi, ya, atau kita harus menjual sebuah produk atau jasa. Bahkan kita juga perlu menjual ide dan gagasan kepada atasan kita. Jadi seorang karyawan yang menguasai public speaking dengan baik, biasanya terjadi akselerasi percepatan dalam karirnya. Kenapa? Karena kami sudah buktikan ada banyak karyawan-karyawan karena dia bisa berkomunikasi dengan baik. Seringkali dia dianggap lebih kompeten daripada karyawan lainnya. Padahal belum tentu, ya, belum tentu. Tapi karena dia bisa komunikatif, biasanya dia yang dipercaya untuk mewakili perusahaan, ya, untuk presentasi, untuk meeting di luar, untuk ketemu klien, ataupun juga kalau ada acara, seringkali diminta juga sekalian bawain acara. Nah, kenapa menjadi nilai tambah? Karena dia semakin dikenal. Karena ada istilah begini, Bu Christine, ya, orang yang Ya. bisa berbicara dengan baik, dia akan diperhitungkan. Dan Wow. ketika kita diperhitungkan, kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, berarti kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa menyampaikan ide, gagasan, kita akan sulit diperhitungkan, baik di mata perusahaan, di mata klien, atau rekan kerja. Oke, nah jadi teman-teman di sini sudah paham ya pengertian dari public speaking itu dan betapa pentingnya walaupun kita sebagai karyawan. Nah Ya, sekarang Pak Haryanto, kalau misalnya nih kan nggak semua orang itu terbiasa dengan misalnya pekerjaan yang berkaitan langsung dengan klien seperti kayak marketing, harus ketemu orang, sales dan sebagainya. Terus kalau orang-orang yang biasa ada di back office, misalnya ya, dia juga sifatnya tuh introvert, ya, pemalu, penakut, nggak biasa ngomong kayak saya dulu. Nah, ya, terus apa perlunya nih Pak belajar public speaking? ya. Biasanya kalau kita introvert atau kita di back office, akhirnya karir kita akan sulit menonjol. Karena kita nggak ketahuan, Oke. nggak kelihatan kadang-kadang. Nah, akhirnya kita Hmm. tidak punya pengaruh yang luas atau dampak yang luas untuk sebuah perusahaan. Jadi, kalau perusahaan semakin besar, ya, memang banyak faktor yang membuat karir kita bisa naik. Tentu dari kompetensi, kemampuan kita solve problem. Tetapi ketika kita bisa public speaking dengan baik, kita akan menjadi menonjol. Kita akan menjadi outstanding dibanding yang lain. Apalagi kalau di back office, ya, kita mungkin introvert, kita cuma ketemunya komputer, ketemunya data, akhirnya kita kurang dikenal. Karena kita kurang dikenal, Hmm. kita sulit untuk mengalami percepatan di dalam karir. Namun yang menariknya, ternyata public speaking itu bisa dikuasai oleh semua kalangan, baik ekstrovert, introvert, karena public speaking itu seperti kita bermain musik, kita berolahraga golf, atau berenang, semua bisa dipelajari. Asal Hmm. dengan cara yang efektif, semua bisa dikembangkan. Sama, kita lihat orang introvert atau ekstrovert tentu bisa bermain musik kalau dia mau latihan dan punya strategi yang tepat. Atau mungkin mau belajar berenang, mengemudikan mobil, menyetir mobil. Mau introvert, ekstrovert, semuanya bisa. Asal punya strategi yang tepat dan juga pelatihan yang tepat. Oke, oke. Nah, sudah mulai ada komen yang masuk nih Pak, kita boleh Ya, bacakan ya Pak ya. Nah, ya, ini dari Pak Frans Praburisa.
aku orang introvert, gimana cara dasarnya mengubah Pak? Ngomong pun grogi. Nah, ini tadi udah terjawab ya sama Pak Arianto ya? Atau mau diperjelas lagi sedikit Pak buat Pak Frans? Jadi memang seringkali ada istilah bukan kita nggak bisa melakukan public speaking. Syaratnya kita itu bisa ngomong. Nah, kalau kita bisa ngomong dengan 2 orang, 3 orang, berarti kita punya potensi untuk bicara juga di depan banyak orang. Namun problemnya adalah ketika berbicara di depan banyak orang, terjadi namanya apa? Mental block. Kita mulai rasa takut, nggak pede, gemeteran, atau mungkin jadi malu, sehingga apa yang kita coba siapkan, itu nggak bisa keluar, atau istilahnya blank. Nah, ini yang banyak problem, kadang-kadang orang jadi blank di situ. Nah, sebaliknya Bu Christian ya, ada orang bilang begini, saya ini orangnya bawel loh. Nah, tapi begitu dia harus public speaking, malah nggak bisa. Berarti apa? Sebenarnya dia mampu. Cuma ketika harus bicara di depan banyak orang, dia langsung seperti apa ya? Seperti keblok dirinya, jadi nggak bisa keluar semuanya. Nah, itu butuh metode efektif supaya bisa mengeluarkan kemampuan seseorang. Oh, Jadi, berarti harus ikut kayak semacam trainingnya ya Pak untuk menghancurkan mental block itu. ya, dan mungkin cara mengatasi groginya, cara mengatasi malunya, dan bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik itu semua itu ada kerangkanya dan metodenya. Oh, oke. Oke. Baik, menarik nih Pak. Nanti kayaknya kita bisa masuk lebih dalam lagi nih. Iya. Oke, dari Pak Michael, public speaking ini artinya banyak bicara ya Pak. Terus ini ada kaitannya sama Michael juga, sama pertanyaannya. Jadi public speaking ini artinya banyak bicara, tanda tanya. Terus akuntan apa bisa jadi public speaking? Ya, Itu Pak. public speaking sebenarnya bukan cuma mengenai banyak bicara, tetapi waktu kita berbicara itu terstruktur nggak? Bisa meyakinkan orang lain nggak? Jelas nggak diterimanya? Nah, itu yang jadi kalau cuma berbicara saja dan banyak bicara itu tidak cukup. Kenapa? Karena Oh. perlu sebuah teknik supaya bisa jelas. Nah, makanya ada istilah yang menarik begini. Jangan sampai orang komplain sama kita. Kamu sih ngomong bagus. Kalau nggak ngomong lebih bagus. Waduh, jelek banget kayaknya. Banyak orang Oke. bicara, tapi kalau dia habis bicara, orang lain jadi pusing. Orang lain jadi jelek. Oke. Karena public speaking itu banyak unsurnya. Contoh, bagaimana sesuatu yang rumit bisa jadi mudah. Bagaimana ketika kita berbicara bisa mempengaruhi dan meyakinkan orang. Bagaimana ketika kita berbicara bisa membuat orang terinspirasi dan termotivasi. Ataupun minimal membeli gagasan atau ide kita. Jadi memang tidak cukup cuma banyak bicara, tetapi ada metodenya supaya orang-orang yang mendengarkan itu mendapatkan sebuah value atau manfaat. Oke, baik. Nah, Pak, ada lanjut nih dari Pak Regen Ya. Tabara. Apakah public speaking bisa dipelajari sendiri? Yes, bisa. Jadi memang kita bisa belajar sendiri public speaking hanya kalau kita dibantu dengan sebuah praktek, ya, praktek yang mungkin memadai itu akan mempercepat. Saya suka kasih ilustrasi seperti ini. Bisa nggak kita belajar berenang sendiri? Bisa. Bisa nggak kita belajar musik sendiri? Bisa. Tapi kalau kita di coaching atau kita di mentor, itu akan mempercepat pencapaian kita. Sama seperti saya, Ibu. Jadi saya ini sudah beberapa tahun ini join di gym, ya, karena berat badan saya kurang lebih hampir 10 kilo lebih berat dari sebelumnya. Kolesterol tinggi. Ketika saya awal-awal karena nggak ngerti, saya coba mungkin angkat beban dan lain sebagainya. Tapi karena saya nggak ngerti, jadinya salah angkat seringkali. Atau yang kedua kurang motivasi. Tetapi akhirnya mau nggak mau saya meng-hire namanya coach. Ya, walaupun saya seorang coach, tapi coach saya beda dengan coach olahraga. Jadi saya suka bilang gini, motivator pun perlu di coach. Ya, nah dalam olahraga. Nah akhirnya ketika saya di coach ternyata saya baru tahu ada metodenya, ya, pola makannya, pola bagaimana meningkatkan otot dan lain sebagainya. Ketika saya melalui proses itu terjadi percepatan, kolesterol saya turun, berat badan saya turun, dan doakan semoga supaya cepat six pack nih. Nah itu contohnya. Yes, amin. Jadi kalau sendiri bisa, cuma memang kalau kita dibantu dengan metode khusus itu lebih mudah. Dan saya suka katakan begini, bahwa public speaking tidak cukup cuma teori. Jadi kalau kita belajar dari YouTube, kita cuma belajar dari buku dan tidak ada praktek, itu akan susah sekali. Sama seperti orang belajar 3 tahun berenang,
belajar berenang teorinya, misalnya tangan diangkat, kaki di kemanain, tapi selama tidak pernah masuk di kolam, itu akan sulit. Jadi harus dicemplungin. Nah, makanya Hmm, cara terbaik adalah selain teori, kita harus banyak praktek. betul, itu setuju banget Pak. Sesuai dengan pengalaman saya. Dulu Iya, kalau saya nggak dipaksa untuk terjun, sampai sekarang saya belum bisa ngomong, Pak. iya, Jadi kadang-kadang ada satu kejadian di mana kita harus ambil hikmahnya. Kita perlu betul. push dari orang lain untuk belajar satu skill ya Pak ya. Iya, malah Oke, nah lihat ada pertanyaan dari lagi. Saya ikutin ya webinar, wah menarik sekali. Dan berapa ikutinnya webinarnya cukup rame ya, eh, ratusan nih 1.600-an Pak yang daftar. daftar ya. Wow, jadi menarik sekali saya lihat ternyata kalau ibu sendiri punya pengalaman ya, bagaimana dari introvert seorang karyawan bisa speak up dengan sangat convincing. Itu menurut saya sebuah kompetensi yang sudah melalui sebuah proses yang tadi ibu bilang ya. Mau nggak mau paksa dan akhirnya bisa jadi yang luar biasa. Betul Pak, dan saya banyak sekali belajar dari Pak Haryanto ya. Nanti boleh kalau di bagian akhir saya kasih sharing sedikit ya Pak ya, pengalaman saya ya ke teman-teman. Nah Pak Haryanto ada nyambung lagi nih Bu Rina. Bu Rina sama Pak Misdan ini pertanyaannya hampir mirip, jadi saya gabungin aja. Gimana caranya supaya lebih percaya diri dan kita bisa buang mental block? Iya, jadi memang ada banyak cara. Saya coba kasih beberapa tips saja. Jadi membuat mental block itu kita harus tahu dulu sumbernya dari mana. Ada orang kesulitan public speaking karena dia itu trauma. Jadi setiap orang itu ada trauma dalam hidupnya. Mungkin di waktu lalu, waktu di masa sekolah, atau mungkin di kesempatan yang lain, dia pernah tampil dan ditertawakan. Nah, pikiran ini merekam bahwa kamu itu nggak sanggup, kamu itu nggak mampu. Supaya kamu tidak malu lagi, tidak mengulang lagi peristiwa itu, mendingan jangan tampil. Nah, ini yang sering saya temukan di kelas-kelas public speaking kami. Yang kedua adalah faktor takut. Bagi saya, takut itu wajar. Yang nggak boleh hidup dalam ketakutan. Karena kalau orang ada rasa takut, bahaya, Bu. Ya, nggak takut nyebrang, ketabrak, nggak takut investasi, bangkrut nantinya. Jadi, ketakutan itu yang harus dikelola supaya menjadi hal yang membuat kita bisa waspada, hati-hati, dan punya persiapan. Nah, yang ketiga adalah seringkali paling sering orang alami adalah grogi. Jadi, belum apa-apa sudah mikirin orang lain, mikirin saya apa. Nah, kalau di kelas saya suka katakan begini, jangan kita kegeeran. Kadang-kadang kita mikirin orang mikir kita apa, sementara orang itu sendiri juga lagi pusing dengan mikirin dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka mikirin orang itu mikirin saya apa ya, padahal mungkin orang pun juga takut. Nah, ya, yang menarik seperti itu, Bu. Jadi memang mental block itu harus diatasi dengan cara apa? Ada istilah kita melakukan penyesuaian mental dulu. Jadi ketika kita mau tampil, kita sudah bayangkan, kita sudah visualisasikan seperti apa audiensnya, seperti apa mungkin wajah-wajah mereka. Nah, dan juga kalau memungkinkan lakukan penyesuaian fisik. Mungkin kalau istilahnya kalau di dalam konser itu gladi resik. Nah, kalau acaranya kita yang buat, kita bisa coba tes mic-nya, kita berdiri di panggungnya. Nah, tetapi yang kedua yang penting adalah melatih juga pernafasan kita, serta bagaimana kita mempersiapkan materinya dengan baik. Karena kalau kita tidak persiapan, itu akan membuat kita ketika tampil, kita jadi bingung, kita harus ngapain. Nah, itu ada metodenya supaya mempersiapkan kerangka yang baik. Supaya apa? Bisa mengatasi mental block itu. Tetapi dari semua, Bu, paling efektif apa? Sering-sering tampil. Itu paling mantap. Karena ada istilah repetition is the mother of skill. Pengulangan adalah ibu dari keahlian. Jadi kalau kita mau pede, kita mau mantap, tidak ada cara lain. Harus sering-sering tampil. Makin sering tampil, kita makin menguasai keadaan. Karena ada yang nanya, apakah harus meditasi, hipnoterapi, dan lain sebagainya. Saya katakan boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak sering-sering tampil, kita nggak punya jam terbang. Karena public speaking itu seperti pilot. Kalau mau bisa menerbangkan pesawat dengan baik, harus punya jam terbang. Nah, itu kuncinya. Harus sering praktek. Jadi public speaking lebih terkait kepada prakteknya daripada teorinya ya Pak ya? Ya. Okay. Makanya di kelas-kelas kami biasanya cuma 30% teorinya, selebihnya 70% praktek, dicemplungin. Ya, betul. Justru itu enak, Pak. Jadi daripada kalau kita dikasih teori, giliran praktek bingung sendiri, mulainya dari mana ya? Iya. Oke. Baik. Nah,
Pak Haryanto masih ada lagi nih tips dan triknya apa untuk menghadapi saat blank? Blank, Iya. rupanya abis mau ngomong apa gitu lupa. Oke. Blank itu terjadi seringkali karena kita tidak punya kerangka atau struktur yang baik di dalam menyampaikan sesuatu. Nah, saya mau kasih tips sedikit latihan sederhana buat semuanya. Kalau kita mau berbicara dengan baik supaya tidak blank, bagaimana satu kata kita bisa kembangkan bahkan bisa bermenit-menit, berjam-jam. Contoh, misalnya kita lihat sebuah benda, ya, misalnya air mineral. Jadi kita belajar latihan sendiri nih, lihat sebuah benda, air mineral misalnya. Nah, ada beberapa metode untuk menyusun kerangka dengan cepat. Misalnya, kerangka masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, ketika kita lihat air mineral, coba pikirkan bagaimana air mineral di masa lalu. Oh, air mineral itu dulu belum banyak mereknya, ya. Air mineral itu mungkin cuma 1-2 merek saja yang mungkin ada di otak kita. Air mineral itu mungkin tidak banyak macam jenisnya dan mungkin tidak semua orang berminat beli air mineral. Kok air mau dibeli gitu ya. Nah, tetapi sekarang ada banyak sekali merek air mineral, bentuknya, bahkan warnanya pun ada berbeda, bahkan fungsi-fungsinya. Ada yang bilang air alkali, ada air ini. Bagaimana ke depannya? Ke depan mungkin air mineral akan semakin murah karena mudah didapat dan semakin tinggi teknologinya. Nah, contoh, dari air mineral kita bisa membahas kronologis dulu, sekarang, ke depannya. Jadi latihan, misalnya kita lihat kata internet. Dulu internet bagaimana sih? Sekarang bagaimana? Kedepannya bagaimana? Jadi kita ada bahan untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi ada cara lain lagi yang paling saya suka, yaitu dengan metode 5W1H. Apa? 5W1H. Mengapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Dan siapa? Tapi kalau kepanjangan cukup pakai 3 ini aja. Dan ini paling cocok kalau mau mensosialisasikan sesuatu. Misalnya, apa itu anti-aging? Atau apa itu virus corona? Mengapa itu berbahaya, virus corona? Atau mengapa anti-aging itu diperlukan saat sekarang? Bagaimana cara menghindari virus corona? Atau bagaimana manfaat dari anti-aging? Ada bahan langsung, kita bikin kerangkanya, kita elaborasi. Nah, mau diperpanjang boleh lagi, pakai kata siapa. Siapa aja sih yang butuh anti-aging? Kalau temanya anti-aging. Kalau virus corona berarti siapa aja yang bisa tertular virus corona. Kita bisa tambah lagi, when. Kapan itu dimulai virus itu? Misalnya, oh dari Desember akhir. Kalau tema lain misalnya anti-aging. Kapan sih waktu terbaik kita mulai menggunakan anti-aging? Nah, ujung-ujungnya kita bisa menunjuk kepada di mana kita bisa pesan barangnya untuk anti-aging. Oh, bisa jualan itu, Bu. Tapi kalau virus corona, kita bisa lihat di mana pusat penyebarannya. Jadi bisa bersifat apa? Memberikan informasi, edukasi dengan metode apa, mengapa, bagaimana, dan siapa. Itu jadi panjang, Bu. Jadi satu topik aja bisa jadi 1 jam. Mau 2 jam juga bisa. Tinggal kita elaborasi. Dan yang terakhir, kita bisa pakai metode 3 poin. 3 poin. Misalnya, 3 tips menghindari virus corona. 3 macam virus di dunia ini. Apakah harus 3? Boleh 5, boleh 7. Cuma 3 itu angka yang gampang diingat. Atau misalnya 3 cara meningkatkan daya tahan tubuh, ya, atau 3 pilar kesehatan, 3 aspek kesehatan, 3 kiat. Jadi banyak, bisa 3 kiat, 3 tips, 3 metode, 3 hukum, 3 fungsi, 3 cara. Tinggal kita cocokin yang mana pas untuk tema yang kita bawain. Nah, itu 3 jurus dulu aja, Bu. Nah, itu perlu latihan. Ya, luar biasa banget ya teman-teman. Tadi udah catat belum? Kalau belum, nanti saya tahu bagaimana dapetin materi ini semua ya. Yang penting sekarang apa yang disampaikan Pak Haryanto ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi jangan lupa poin-poinnya dicatat ya sebelum nanti dipraktekkan. Oke, Pak Haryanto, ada lagi nih. Yang pintar bicara itu yang sering jadi MC di mimbar gereja ya, Pak Michael Limboto. Kalau gereja bisa satu buat latihan, Pak? Ya, sebenarnya bukan cuma mimbar gereja, ya mungkin ketika kita terlibat ikut organisasi atau mungkin kita ada di sebuah perkumpulan. Jadi latih diri kita untuk mengambil kesempatan untuk praktek. Jadi kalau tadi beliau tanya mungkin di mimbar gereja, ya itu kebetulan karena ada kesempatan untuk sharing kelompok kecil atau di vihara atau di masjid ya, atau paling gampang memang di komunitas.
Ketika kita ada di komunitas bisnis, komunitas olahraga, komunitas arisan, kadang-kadang dibutuhkan untuk kita sharing pengalaman, sharing pekerjaan kita. Pakai kesempatan itu. Karena banyak orang suka menghindari kesempatan, Bu. Jadi, nanti kamu yang sharing ya. Aduh, jangan saya, dia aja. Akhirnya Pak, orang lain mengalami kemajuan, kita nggak maju-maju. Karena Pak, kita tidak mengambil kesempatan untuk berlatih. Memang tidak nyaman ketika kita yang kena tunjuk. Saya dulu juga begitu, Bu. Ya, jadi setiap kali giliran saya, aduh jangan saya deh, karena kita nggak mau lalui namanya keluar dari comfort zone. Tapi saya suka bilang, kalau mau maju, siap-siap tidak nyaman. Kalau mau nyaman, siap-siap tidak maju. Bapak Ibu mau maju atau mau nyaman? Kalau mau maju, siap-siap nggak nyaman. Butuh praktek, butuh latihan, butuh ambil kesempatan, dan bisa jadi nggak nyamannya diketawain, Bu. Ah, kamu itu ngomongnya nggak jelas. Nggak apa-apa, itu proses dari latihan. Saya punya pengalaman, Bu. Saya tuh sering dibully. Oh iya, gimana Pak? Waduh, teman-teman penasaran juga. Jadi kalau orang lihat saya sebagai pembicara public speaking, mereka itu kaget kalau tahu masa lalu saya. Saya itu pemalu, penakut, minder, karena keluarga saya broken home. Jadi saya lahir dari keluarga broken home, dan masa remaja saya itu sangat jarang ngomong, karena saya nggak bisa bilang R, cadel. Orang bilang cadel ya. Jadi saya suka dihina, Bu. Jadi ditanya, namamu siapa? Halianto. Apa? Halianto, padahal dia tahu nama saya. Dia koreksi saya, yang benar bilang namanya, bilang Haryanto. Oh, saya nggak bisa. Dan paling menyedihkan, Bu, kalau dikasih bully seperti ini. Coba bilang, ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar. Orang cadel kayak dulu. Itu penderitaan, Bu. Nah, akhirnya Pak, ketika saya usia 20-an tahun, ya, saya mulai belajar, kembangin diri saya praktek, belajar R. Sekarang siapa yang mau nantang saya? R. Bisa loh. Luar biasa ya. Aplaus dulu dong buat Pak Haryanto. Itu praktek, Bu. Praktek. Jadi bersyukur sekarang ya, karena saya sering latihan, akhirnya saya bisa menjadi seorang pembicara public speaking. Tapi awalnya juga sebenarnya saya bukan dikenal sebagai pengajar public speaking. Tapi itu ilmu yang saya bagikan. Sebagai seorang trainer, juga business owner, akhirnya beberapa tahun silam saya melihat ternyata ada kebutuhan yang besar. Banyak orang takut bicara di depan umum. Akhirnya kami buat pelatihan, ya bersyukur sekarang sudah 90 angkatan lebih di Indonesia. Wow. Kalau satu angkatannya berapa orang tuh Pak? 90 angkatan. Kami sengaja, kalau seminar saya kan biasa ratusan dan ribuan orang seminar. Wow. Tapi kalau khusus public speaking, kami nggak mau banyak. Paling banyak kurang lebih 25 orang. Ya, bahkan belasan orang biasa kami jalankan. Karena saya sudah melihat, Bu, kalau bikin public speaking training, kita bikin kelasnya rame, 100-200 orang. Bahkan saya lihat ada yang cuma 3 jam. Mau belajar apa prakteknya? Nah, makanya saya desain kelasnya 2 hari, tetapi cuma belasan orang. Supaya apa? Semuanya kebagian praktek. Itu kuncinya. Nah, dan yang saya kasih, pertama iseng-iseng bagi ilmu dulunya. Kan saya punya kemampuan public speaking, saya coba bagi ilmu. Waktu itu ada beberapa perusahaan kan, leader-leadernya butuh, saya coba buka kelas pertama. Saya kaget. Setelah itu bergulir sampai sekarang, tiap bulan bisa kami adakan 2 kali. Datang dari berbagai kota. Dari luar negeri, dari Australia, Timor Leste, Malaysia, Singapura, bahkan di Indonesia, tapi kita bawakan secara bahasa ya. Jadi ini orang-orang Indonesia yang mengerti bahasa Indonesia. Nah, yang menarik, yang saya kaget datang, kalangannya ternyata banyak pejabat. Bahkan level bupati, ya. Mereka ternyata takut, Bu, kampanye. Apalagi kalau lagi musim caleg ya, takut kampanye. Nah, siapa lagi segmennya? Banyak orang sales marketing. Mereka takut harus presentasi produk. Nah, mereka belajar. Orang insurance, network marketing. Selebihnya lagi banyak pimpinan-pimpinan perusahaan, ada ibu rumah tangga yang suka ikut arisan, ternyata di arisan pun juga harus ngomong gitu ya, cerita pengalaman, dan dari berbagai kalangan semuanya, baik mahasiswa, karyawan, pengusaha, ternyata saya melihat semua merasa kebutuhan yang sama. Setiap kali mau berbicara di depan umum, mereka ketakutan, mereka grogi, mereka blank, dan situlah kami bantu. Dan satu hal yang saya menjadi kebanggaan dan kepuasan, melihat dalam 2 hari itu, perubahannya signifikan. Luar biasa ya, Pak. Mereka mengalami. Jadi itu
Ya, berarti public speaking itu bukan sama sekali soal bakat ya Pak. Orang yang nggak punya bakat, nggak punya talenta, nggak punya bawaan apapun sejak lahir, Ya, dia sebenarnya bisa mengasah bisa. skill dia ya Pak ya. Asal satu Oke. syarat Nah, saja, bisa ngomong. syaratnya apa Pak? Bisa Bisa ngomong. ngomong, betul sekali ya. Sama kalau nggak berani buka mulut ya nggak bisa ya Pak ya. Ya, nggak bisa. Kalau udah bisa ngomong, mau buka mulut, dan mau dilatih, pasti bisa. Kami jamin. Pasti bisa. Oke, Nah, nah teman-teman tetap semangat ya, pasti bisa ya. Oke, nah Pak, ini ada pertanyaan bagus nih dari Bu Lucia. Kalau introvert itu kuat di area data, tapi kalau extrovert kuat di area bicaranya ya Pak Hari. yes, benar. Dia tanya. Terus bagaimana memadukan ini di dalam perusahaan? Nah, jadi memang saya akui, memang secara personality itu cukup membawa pengaruh. Orang introvert yang orientasinya data, orientasinya analis, auditor, kadang-kadang memang lebih kurang dalam hal people oriented. Jadi, begitu harus bertemu dengan orang atau people oriented, dia menjadi kesulitan. Nah, lebih challenging memang melatih, tetapi bisa dibanding orang ekstrovert. Karena orang ekstrovert sudah punya satu langkah lebih di depan. Sudah berani ketemu orang. Nah itu, sudah berani ketemu orang. Tetapi dari pengalaman kami melatih ribuan orang dan 90-an angkatan, banyak sekali yang introvert, ternyata akhirnya ketika mereka bisa tampil depan umum, ketagihan, Bu. Jadi awalnya biasanya malu ngomong. Jadi biasanya kalau kelas kami 2 hari, Bu, hari pertama pada malu ngomong, hari kedua sampai kami bawa timekeeper, Bu, Pak, waktunya udah habis. Ketagihan. Ketika orang bisa berbicara dan didengarkan, ada kepuasan sendiri, Bu. Ada kepuasan sendiri. Makanya dari pemalu jadi malu-maluin kadang-kadang gitu ya. Seneng banget. Betul ya Pak ya. Benar. Jadi bisa Oke. kalau bakat memang ada orang punya bakat seperti pemain musik. Saya punya teman-teman pemain musik, tidak perlu kursus, tidak perlu les, sudah bisa main musik dengan otodidak. Dia cari nadanya bisa. Itu yang saya katakan orang berbakat musik, berbakat olahraga. Public speaking pun juga ada orang memang berbakat. Tanpa ikut kursus pun memang begitu saya lihat, oh sudah punya bakat. Tapi bakat yang dilatih menjadi expert. Bakat yang Oke. dilatih. Nah, bagaimana dengan orang yang berkata, aduh saya nggak punya bakat. Kuncinya adalah mau nggak kita berlatih dan dilatih dengan metode yang tepat. Kenapa? Kalau orang nggak punya bakat tapi punya kemauan, tidak berbakat musik, tidak berbakat berenang, tidak berbakat nyetir mobil, tapi kalau dia punya kemauan, berlatih dan berlatih, buktinya banyak yang mahir. Coba, mungkin para yang mengikuti program ini, IG Live ini, siapa yang bisa menyetir mobil? Ya, atau mungkin bisa naik sepeda, atau bisa naik motor. Dulunya juga kita nggak ngerti. Tapi karena kita mau berlatih dan dilatih, buktinya sekarang bisa. Nah, seperti itulah Iya, kalau masalah latihan. betul Pak. Jadi practice make perfect ya Pak ya. Oke, nah Pak ada pertanyaan dari Insan Kamil. Berapa sering kita harus praktek berbicara di depan umum sehingga menguasai public speaking? Oke, sesering mungkin. Tetapi memang kendalanya, Bu, tidak semua orang punya wadahnya untuk berlatih. Tidak semua orang bisa punya kesempatan. Syukur-syukur kalau dia seorang dosen, guru, atau pemilik bisnis, atau mungkin atasan. Tinggal suruh anak buahnya ngumpul, apa aja dia cerita, apa aja dia ngomong, mau nggak mau anak buah harus denger, ya kan? Atau ada ada guru mau nggak mau korbannya siapa? Siswa-siswinya dengerin. Nah, bagaimana dengan tidak punya wadah untuk berbicara? Saya sarankan join di komunitas yang memang memberikan kita kesempatan sharing. Atau ada metode praktis untuk kita praktek. Misalnya kita baca buku, ya. Kebetulan ada buku di samping saya. Ketika kita baca buku, kita keluarkan suara kita dan kita mainkan suaranya. Ya, misalnya pada suatu hari ada seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, itu caranya kita latih. Tapi kita bisa mainkan juga seperti seorang aktor. Pada suatu hari ada seorang pemimpin yang menginspirasi kita. Nah, jadi kita mainkan suara kita. Terus latihan dengan kita videoin. Kita videoin, kita coba siapkan sebuah bahan, kita ngomong di depan video. Terus kita ulang lagi, kita lihat. Kalau memang tidak ada wadah untuk praktek, ya kita bisa latihan sendiri.
Tetapi memang lebih bagus kalau ada orang yang mendengarkan. Karena tantangannya beda. Ngomong sendiri dengan ada orang kan tekanannya matanya liatin kita. Itu bikin grogi kadang-kadang. Betul, betul, betul. Aduh, menarik sekali nih Pak. Kayaknya saya udah nggak sabar juga mau ikut nih. Mau belajar lebih dalam lagi sama Pak Haryanto ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi masuk nih Pak. Banyak nih antusias dari teman-teman IG ini Pak. Topiknya sangat menarik soalnya. Nah, terus saya kalau jago public speaking, udah gampang prospek, mudah bergaul. Kadang udah siapin nih cara berbicaranya, tapi kadang nggak pede dengan penampilan. Apakah harus mengubah penampilan biar bisa public speaking? Iya, penampilan itu pendukung, ya. Kalau memang kita punya penampilan yang baik, tentunya itu akan boost kita punya PD, ya. Tetapi itu cuma salah satu pendukung dari kalau penampilan bagus pun, tapi kalau kita nggak kuasai materinya, kita nggak kuasai skillnya, tetap juga percuma. Jadi kalau dikatakan penampilan ya tentu bukan cuma public speaking saja. Kita dalam sehari-hari untuk bisa meyakinkan orang, untuk bertemu dengan orang, first impression tentu penting, ya. Jadi penampilan cuma salah satu pendukung saja, tidak ada salahnya. Berpenampilan baiklah, jadi klien juga senang lihat kita juga lebih pede dengan penampilan yang baik daripada penampilan yang lusuh tentunya. Oke, baik. Jadi intinya adalah ya kemampuan skillnya itu ya Pak ya. Penampilan adalah pendukung, ya. Yes. Nah, buat teman-teman yang baru aja masuk, ini kita lagi bahas mengapa karyawan perlu public speaking, ya. Jadi kalau teman-teman baru masuk dan teman-teman sebagai karyawan atau non karyawan juga boleh, ya. Ada mau tanya, nah ini kita lagi sama Pak Haryanto, ya. Jadi teman-teman bisa bertanya langsung, nanti akan mendapatkan banyak sekali tips, banyak masukan dari Pak Haryanto mengenai public speaking. Nah, ini ada pertanyaan Pak Har dari Pri Ari. Apa yang harus dilakukan, Coach, untuk merubah tindakan action terhadap manajer-manajer zaman dulu untuk bisa mengikuti kinerja di area sekarang? Ya, jadi memang kalau kita mau berjumpa dengan manajer-manajer kita, seringkali memang ada gap, generation gap ya, antara pola kerja generasi sekarang dengan yang lebih senior. Memang butuh sebuah komunikasi. Tidak mudah mengubah sistem lama, cara kerja lama, mindset lama, sementara kita generasi baru dengan ide-ide, kreativitas. Jadi memang perlu jembatan komunikasi. Kalau ini memang sudah masuk ranah teamwork ya. Saya suka katakan bahwa kalau kita lebih junior, kita harus hormat sama yang lebih senior. Karena yang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua. Jadi kita harus tunjukkan rasa respect. Nah, karena kalau kita sudah tidak respect, kita datang dengan gagasan baru. Oh, harusnya begini, harusnya begitu. Mereka terusik gengsinya. Jadi ambil dulu hatinya, sentuh gengsinya, dan kita ajukan ide-ide kita. Banyak perusahaan-perusahaan memang terjadi gap karena yang muda-muda, yang inovatif tidak menghargai sistem yang lama, senior mereka, sehingga seniornya akhirnya juga kesel. Akhirnya membatasi inovasi-inovasi yang ada. Jadi kuncinya memang perlu sebuah komunikasi jembatan yang baik. Oke, baik ya. Semoga menjawab pertanyaan Pak Frans ya. Nah, Pak Haryanto, saya mau tanya nih. Kalau misalnya karyawan, ya, dia bagaimana caranya supaya si karyawan yang tadinya introvert ini dia bisa berani untuk memberikan public speaking. Padahal dia banyak sekali ketakutan yang tadi, misalnya grogi, gemetar, ya, terus tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba lupa. Pak Haryanto bisa nggak berikan 3 stepnya apa sih yang terpenting supaya semua perasaan-perasaan tersebut hilang dan dia mulai berani untuk public speaking atau mengutarakan pendapatnya? Oke, yang pertama adalah persiapkan dulu materinya. Ya, persiapkan dulu materinya, dan saran saya ketika kita persiapkan materi, jangan ditulis seperti teks pidato. Tetapi apa? Kita menggunakan keyword-keyword kata kunci. Ya. Nah, jadi persiapkan materinya, kuasai. Jadi setiap kata kunci kita mulai bayangkan, kalau saya melihat kata kunci ini, apa yang akan saya sampaikan. Jadi sebaiknya jangan terlalu dihafal, tetapi dimengerti dan dikuasai. Nah, karena seringkali orang blank ketika dia ngomong dan dia lupa, dia terjebak di bagian seperti itu. Akhirnya apa? Kelihatan sekali bahwa dia tidak siap.
sebenarnya saya sebagai pembicara pun banyak yang saya lupa, tapi orang tidak tahu karena saya bisa handle. Jadi ketika saya lupa, saya skip dulu aja ngomong yang lain. Ketika saya ingat, saya kembali lagi ke materi itu. Yang penting kita mengerti dan menguasai. Jadi yang penting persiapan materinya. Yang kedua adalah persiapan mentalnya. Jadi pertama persiapan materi, yang kedua persiapan mental. Kita harus siapkan mental kita dengan mindset seperti ini. Yang mendengarkan saya belum tentu juga berani bicara di depan umum. Itu yang sering saya katakan. Karena buktinya lihat, coba rekan-rekan follower yang mengikuti ini, coba tanya diri kita. Kita sendiri berani nggak berbicara depan umum? Kenapa saya berani buktikan? Karena saya sudah pernah tanya. Berapa banyak di antara Anda yang takut bicara depan umum, grogi? Banyak sekali, Bu. Makanya lari sekali pelatihan kami. Dan yang datang sampai level-level pejabat. Kita pikirkan pejabat. Kita pikirkan dia pemimpin perusahaan 3.000 karyawannya, kaya. Kok takut bicara depan umum? Yang selalu dijorokin siapa? Sekretarisnya. Oh, kamu yang maju, wakilnya. Sampai satu ketika dia harus dituntut pidato. Wah, lari ke pelatihan kami, takut katanya. Di situ saya mengambil sebuah mindset bahwa orang yang mendengarkan kita belum tentu juga berani. Jadi sudah kita istilahnya curi start dulu PD-nya, ya. Jadi persiapan materi, persiapan mental, dan yang ketiga adalah kita kuasai strateginya. Misalnya pernafasannya kita atur, ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak atur, ngos-ngosan jadinya. Nah, kita kuasai juga strateginya. Misalnya ketika situasinya kita tiba-tiba blank, bagaimana kita bisa switch? Misalnya, saya kasih contoh, kita lagi ngomong menjelaskan sebuah presentasi produk atau jasa dan kita lupa, ada metodenya, kita switch cerita kepada pengalaman pribadi kita. Kenapa? Karena pengalaman pribadi kita sesuatu yang tidak terlupakan, tapi tetap dihubungkan ya dengan materi kita. Misalnya dia cerita presentasi produk asuransi, lagi jelasin, tiba-tiba bingung mau ngomong apa. Ya udah, kita switch supaya bisa ngomong, kita bilang aja, sejak kapan kita mulai join, kenapa kita tertarik bidang ini, kapan kita juga punya asuransi. Itu istilahnya nambah-nambahin supaya ada bahan daripada nggak ada. Ya, itu mengatasi situasi-situasi sulit. Nah, memang itu yang kita perlu persiapkan ya, persiapkan materi, mental, dan strateginya. Oke, luar biasa banget ya. Nah, semoga tadi teman-teman udah bisa catat poin-poin pentingnya ya. Nah, ini ada satu testimoni bagus nih Pak, dari Silent Motivator nomor 1 Indonesia. Thank you Pak Har, ilmunya luar biasa. Odeta usianya 14 tahun ikut. Terus di usia 18 tahun sudah bisa ngajar public speaking. Terus 3 kali, ngajarnya 3 kali. Walau sesinya cuma 1,5 jam. Jangan ragu untuk belajar dari Pak Har. Nah. Saya kenal sekali beliau, Bu. Ya, beliau itu Pak Timotius Talib sudah tulis buku puluhan buku. Ya, jadi dia tulis buku dan dia seorang karyawan juga di sebuah perusahaan perbankan yang ternama. Bapak Ibu kalau saya sebut pasti Bapak Ibu tahu. Dan beliau aktif dalam organisasi. Satu waktu beliau utus anaknya ya belajar public speaking dan sangat membanggakan. Sekarang anaknya jadi MC, ya juga bawain acara, bikin kelas public speaking buat segmen mereka. Wah, luar biasa sekali. Odeta namanya ya. Wow, luar biasa. Pak Timotius Talib. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Do you have English public speaking coach? Versi bahasa Inggrisnya. Sementara kami belum buat, karena memang market kami lebih banyak orang-orang di Indonesia. Malah ketika kita buat, banyak pertanyaannya. Mereka bilang, ini nanti dibawain secara bahasa Indonesia ya, jangan sampai bahasa Inggris. Mereka tapi kalau dia mengerti bahasa, banyak murid kami, karena dia mengerti bahasa tapi terbiasa Inggris dalam conversation, mereka boleh prakteknya pakai bahasa Inggris. Jadi sering di kelas kami. Jadi mereka prakteknya pakai bahasa Inggris dengan syarat mereka mengerti bahasa. Jadi mereka mengerti cara yang saya sampaikan. Karena memang kebanyakan modul-modul kami istilahnya bahasa Inggris sebagian. Tetapi semuanya dibawakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Nah, terus ada pertanyaan dari Pak Frans lagi nih. Pak Frans banyak nanya nih. Nanyanya ini penasaran ya. Apakah kurang public speaking itu bisa disebabkan karena salah bergaul? Misalnya bergaul dengan teman yang salah, jadi kita nggak bisa public speaking. Ada hubungannya nggak Pak? Secara langsung sebenarnya menurut saya tidak demikian ya. Tetapi
pergaulan itu penting. Contoh, kita sering bergaul dalam sebuah lingkungan komunitas dan organisasi yang mengedepankan sering setiap orang diminta untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan gagasan, itu akan sangat menolong. Jadi, kalau bicara pergaulan, tergantung. Ada pergaulan-pergaulan memang yang menolong public speaking, kayak saya. Saya bisa banyak public speaking karena saya dari dulu bergaul dengan komunitas. Dan di komunitas itu, seringkali kami digilir untuk baca pengumuman organisasi. Wah, saya pertama kali public speaking, saya buat kesalahan. Saya baca pengumuman, padahal pengumumannya cuma dihafal, nggak perlu dihafal, cuma 3 poin, tinggal dibaca saja. Saya pegang kertasnya itu gemetar, Bu. Tapi saya mau maju. Minggu depan saya coba lagi. Minggu depan saya coba lagi. Lama-lama gemetarnya hilang. Tapi ketika sudah tidak pakai catatan, wah, takut lagi. Jadi memang public speaking itu seperti apa ya? Semakin sering dilatih, kapasitas kita makin berkembang. Orang yang biasa angkat barbel 100 kilo, angkat barbel 50 kilo enteng. Jadi memang mulai dari hal-hal kecil. Jadi saya juga tidak langsung bicara dalam skup yang rame, bicaranya pakai catatan, cuma baca pengumuman, cuma 1 menit aja ngomongnya. Aduh, itu bisa nggak tidur 2 hari rasanya. Saya hadapin. Oke, jadi yang penting kita mulai dulu, berani mulai dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana ya Pak ya? Ya, lama-lama kapasitas kita berkembang dan terjadi namanya improvement, pengembangan diri. Oke. Yes, oke, luar biasa banget. Oke, nah sedikit lagi nih Pak, waktunya udah mau ini, padahal pertanyaan masih banyak kelihatannya nih. Ya. Kalau dari suara, penting nggak Pak Haryanto? Seorang pembicara perlu dalamin olah vokal nggak? Oh, sangat. Karena komponen dari public speaking itu ada 3. Yang pertama verbal, kata-kata. Justru kata-kata itu para ahli, para pakar komunikasi mengatakan cuma 7%. Yang kedua itu adalah vokal. Jadi sebagus apapun materi kita, kalau kita nggak punya vokal yang baik, contoh, Bapak Ibu, hari ini saya mau menawarkan sebuah produk yang bagus sekali, nggak ada yang mau beli. Jadi vokal itu terdiri dari intonasi, volume, speednya, kapan kita tekankan, itu ada latihannya. Jadi memang di training public speaking kami, kita latih vokalnya, kita latih bagaimana menyusun opening, content, dan closing. Dan yang terakhir, Bu, ternyata paling penting adalah visual, bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh itu penting sekali. Jangan sampai kita pegang mic aja kita garuk-garuk gitu ya. Mic-nya ada yang begini, selamat pagi, mic-nya di sini, mulutnya di sini. Nah, itu kita pola. Jadi, atau mungkin kita sedang menawarkan sesuatu, atau kita ke rumah duka, misalnya teman kita berduka, kita bilang gini, aku turut berduka ya atas meninggalnya ibumu. Nah, itu nggak cocok. Masa mukanya ceria, terus orang kedukaan. Nah, sama juga kita menawarkan suatu produk harus semangat, harus antusias supaya bisa meyakinkan orang lain. Jadi vokal, verbal, dan visual itu bagian dari komponen public speaking kami. Oke, luar biasa banget ya Pak Har. Cuman waktunya karena sudah mepet nih Pak. Kalau misalnya teman-teman kita banyak pertanyaan, terus mereka bisa tanyanya kemana nih Pak Haryanto? Boleh. Misalnya nih banyak yang mengenai public speaking. Boleh, silakan DM saja di IG saya coba akan jawab. Dan yang menarik begini Bu, biasanya kami sudah adakan 90 angkatan lebih, itu kami adakan di hotel berbintang, dan kelasnya kelas kecil 20-an orang. Sekali ikut, mereka bisa ikut berulang kali. Namun karena lagi masa-masa social distance ini, sedangkan masih banyak peminatnya, akhirnya kami buat kelas online. Nah, kelas online itu kami akan adakan kebetulan sekali nih, hari Senin dan Selasa. Ya. Wow, lusa ya Pak? Yes, dan ini aja sudah daftar banyak Bu, ya. Nah, sudah daftar cukup banyak, responnya karena biasanya harganya kan cukup mahal, 5,5 juta. Nah, kelas online karena hemat hotel, biaya makan cuma 750.000. Materinya sama persis. Nah, nanti prakteknya online juga. Dan setelah ikut kami ada WA group lifetime mentoring. Jadi kami mentor dia ketika dia mau presentasi, mau apa, kami bantu seringkali caranya dan lain sebagainya. Dan kelasnya memang terbatas Bu ya. Sekarang sudah daftar 15 orang ya sampai hari ini. Kita memang biasa tadi kan saya bilang sekitar 20 orang saja kurang lebih untuk bisa efektif. Kalau nanti nggak sempat daftar, nanti ikut yang berikutnya saja daripada kebanyakan tapi nggak efektif. Jadi kalau mau dapat infonya, silakan DM saja, nanti kami kasih informasi lengkapnya mengenai public speaking online 2 hari bersama saya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau praktek bareng nih,
praktek bareng, karena kalau public speaking kalau nggak praktek ya percuma ya, cuma tahu teorinya aja. Nah ini dibimbing langsung secara online, bapak ibu ya teman-teman bisa praktek langsung di rumah ya secara online, tinggal ikutin dari Coach Haryanto ya. Nah jangan lupa DM ke Pak Haryanto langsung ya. Yang belum follow segera follow sekarang ya, @Haryanto_Kandhani ya. Nah Pak, saya mau sharing sedikit nih Pak. Saya baru-baru ini saya baca bukunya Bapak. Nah, yang ini. Ini buku ini banget saya mau sharing buat ke teman-teman ya. Nah, saya sebenarnya dulu nggak bisa ngomong Pak Haryanto. Nggak bisa ngomong. Terus disuruh publik di depan umum itu saya nggak bisa juga karena malu, takut, banyak groginya. Namun semenjak saya belajar, dulu saya pernah ikut training Pak Haryanto ya, dan itu menurut saya luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman tanya saya, kalau mau belajar public speaking langsung ke expertnya, ya. Jadi daripada belajar sana sini belum tentu juga nanti ada hasilnya gitu. Jadi mendingan ke orang yang memang sudah proven, sudah expert, ya. Nah, saya rekomendasi banget Pak Haryanto. Saya tadinya nggak bisa ngomong kayak gini, jadi ini juga dalam proses belajar, Pak. Iya, tapi banyak sekali kemajuannya, Bu. Terima kasih Pak, ini kayak dalam improvement terus. Dan buku ini sangat bagus, ya sangat bagus. Saya selalu tandain, ya. Jadi kata-katanya itu enak banget untuk dicerna. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, aduh public speaking tuh belajar apa ya, belajar ngomong doang. Enggak, di sini banyak sekali tips-tipsnya bagaimana kita harus jadi pembicara yang baik, ya, yang kira-kira orang tuh mau dengerin. Terus bicara juga ada isinya, terus ada tekniknya, ada strateginya. Terus kalau kita bingung mau bikin topik apa, di sini juga ada detail sekali, ya. Jadi buku ini kalau masih ada yang mau beli, kemana nih Pak Haryanto? Boleh, silakan DM saja, nanti saya refer kepada admin. Jadi nanti untuk Jabodetabek itu bebas ongkos kirim, Bu. Dan lebih murah dari Gramedia, ya. Lebih murah dari Gramedia, jadi silakan nanti DM aja, nanti saya kasih kontaknya. Atau kalau masih sempat nanti di Gramedia masih jual juga. Dan bersyukur Bu, waktu baru terbit sudah langsung jadi top 10 di kurang lebih 10 toko Gramedia di Jakarta. Wow, luar biasa ya. Memang bagus dan bermanfaat. Oke, luar biasa ya. Aplaus untuk Pak Haryanto. Nah Pak, sebagai penutup, adakah satu tips yang bisa Bapak berikan? Bagaimana kiat-kiatnya supaya public speaking itu menjadi sesuatu yang nggak membosankan, Pak? Boleh bagi tipsnya, Pak Haryanto? Jadi memang saya selalu bagikan bahwa menjadi pembicara yang menarik itu memang kita butuh sesuatu yang bukan cuma kata-katanya saja. Kalau bisa, kita menggunakan alat bantu. Misalnya ada props, ada ilustrasi, ada mungkin quotes, atau mungkin ada statement-statement pendukung, sehingga orang yang mendengarkan, kita bisa menarik perhatiannya. Dan saya selalu katakan dalam public speaking yang menarik, opening itu sangat menentukan. Kesan pertama, kata-kata apa yang kita ucapkan di awal, itu menentukan detik-detik atau menit-menit berikutnya, apakah mereka akan mendengarkan kita lebih lagi, atau mereka sudah bosen. Jadi memang perhatikan openingnya, siapkan konten yang menarik, dan buat powerful closing, sehingga durasi orang mendengarkan kita, mereka terkesan karena mendapatkan manfaat dari awal, pertengahan, hingga akhir. Oke, luar biasa banget. Yes. Ya, oke, baik. Nah, nah kita sudah di penghujung acara nih Pak Haryanto. Sementara belum ada yang tanya-tanya lagi, jadi buat teman-teman yang sudah nonton bareng, ya, saya ucapkan terima kasih. Buat Pak Haryanto juga, luar biasa banget Pak ilmunya, saya selalu belajar banyak dari Pak Haryanto. Kemudian kalau teman-teman mau tanya-tanya lagi seputar public speaking, jangan ragu-ragu, ya langsung follow IG-nya dari Pak Haryanto, ya, Haryanto Kandhani. Kemudian bisa DM langsung ke beliau, nanti beliau akan bantu untuk berikan solusinya yang terbaik untuk teman-teman, ya. Nah, jangan lupa juga kalau teman-teman mau mendapatkan sharing-sharing yang bermanfaat lainnya, saya mengadakan IG Live secara rutin dengan narasumber lainnya. Teman-teman juga bisa add IG saya di Karyawan Milioner. Oke, itu aja. Teman-teman harus add juga ya IG-nya Ibu, Karyawan Milioner. Banyak sekali manfaat di situ.
Thank you. Terima kasih Pak Haryanto. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih Pak Haryanto. Sampai ketemu lagi Pak di lain kesempatan. Oke, selamat sore. Bye. Thank you. Bye.